Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hidup diciptakan Tuhan untuk melakukan misi dan kehendak Tuhan. Daud dan Salomo, dia melakukan kehendak Tuhan dengan menjadi raja yang diurapi. Kita ingat bagaimana Salomo menjadi raja, dia hanya minta satu kepada Tuhan, yaitu kebijaksanaan supaya dia bisa memimpin. Tetapi murid-murid diutus Tuhan dengan kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk melenyapkan berbagai macam penyakit. Dan kuasa mewartakan kabar sukacita. Ini suatu yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan kuasa itu. Namun kuasa itu diberikan dengan syarat bahwa orang yang diutus itu harus mengandalkan Tuhan. Tidak perlu membawa uang, tidak perlu membawa 2 baju. Mereka boleh memakai kasut, memakai sandal, pakai sepatu mungkin. Tapi mereka tidak boleh membawa bekal. Namun Tuhan membekali mereka dengan kuasa, dengan mukjizat. Ini bekal yang lebih berharga daripada baju, daripada roti, segala yang biasa dilakukan orang dalam perjalanan. Marilah kita melihat kita semua juga yang diutus Tuhan. Apakah kita memang melakukan kehendak Tuhan? Atau kita sesungguhnya lebih banyak melakukan kehendak pribadi? Tidak mudah memang untuk sungguh menyadari melakukan kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan kita, bos kita itu adalah Allah sendiri. Dia yang mengutus kita, memelihara kita, membekali kita dengan tenaga dan kuasa. Dan Dia yang juga memberi upah kepada kita. Dalam dunia modern ini tidak begitu mudah karena kalau kita merencanakan sesuatu, biasanya apa-apa mesti mikirkan anggaran. Anggarannya berapa? Duitnya ada atau tidak? Ya. Kalau tidak ada duit, ya jangan bikin acara, jangan bikin suatu rencana yang harus kita jalankan. Artinya kita memang lebih mengandalkan dunia daripada mengandalkan Tuhan. Apakah saudara juga berani berdoa untuk menyembuhkan orang sakit? Apakah saudara berani berdoa dalam nama Yesus mengusir setan? Sudahkah Anda melakukan itu?
Jawabannya tidak. Anda terlalu takut dengan setan. Kalau kita bicara tentang setan atau kalau kita mendengar cerita tentang setan, kita langsung mengatakan ketok-ketok, amit-amit, amit-amit jabang bayi. Anda ketakutan. Ada masalah sedikit ini karena setan. Seolah-olah setan itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Sehingga hidup kita lebih banyak ketakutan daripada beriman dan percaya. Maka untuk diri kita sendiri saja kita tidak mempunyai kekuatan iman, tidak mempunyai kepercayaan bahwa saya ini dilindungi Tuhan, saya ini bisa mengalahkan setan, saya ini tidak akan diganggu setan karena iman saya. Belum lagi kalau kita diutus untuk melakukan itu untuk orang lain. Apakah kita memberkati rumah kita sendiri dan mengatakan, hei setan yang ada di rumahku pergilah. Karena ini rumah orang beriman, ini rumah orang Katolik. Atau kita menyucikan diri kita sendiri mengatakan bahwa dalam nama Yesus aku menguduskan diriku, aku menyucikan diriku dan aku menyuruh setan yang ada dalam tubuhku, yang ada dalam pikiranku, yang ada dalam mulutku, pergi. Self-exorcist. Saya menyembuhkan tubuhku sendiri di dalam nama Yesus, dari batuk, pilek, dan seterusnya, di dalam nama Tuhan. Self-healing. Setidak-tidaknya kalau Anda tidak percaya Anda ini bisa diutus untuk orang lain, Anda diutus untuk diri Anda sendiri. Mengadakan self-healing dan self-exorcist. Karena tubuh Anda harus dibersihkan dari penyakit dan dari setan seperti kita mandi setiap hari. Betapa tidak mudah kita sungguh percaya. Namun marilah kita sadari bahwa para murid ini diutus hanya dengan perintah. Dengan kata-kata. Itu berarti apa? Kata-kata itu mempunyai kekuatan. Kata-kata yang mempunyai kekuatan disebut rehma. Bersabdalah saja ya Tuhan, maka hambamu akan sembuh. Kata-kata Anda ini bisa menyembuhkan. Kalau sabda Tuhan ada dalam mulutmu. Tapi kata-kata kita lebih banyak melukai daripada menyembuhkan. Kita mengucapkan kata-kata yang dikatakan kotor, dikatakan kata-kata kebencian, kata-kata yang menyakitkan, sehingga sekarang ini begitu banyak orang yang dituntut karena mengejek, karena dia hoak, karena dia mengatakan penghinaan, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Kita rindu akan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberi harapan, kata-kata yang memberi damai, kata-kata yang memberi sukacita. Setidak-tidaknya kita sadar bahwa kata itu mempunyai kekuatan. Kata-kata yang bernada sedih itu akan juga merusak diri kita sendiri. Kata-kata yang kita keluarkan dari kebencian itu juga sesungguhnya racun bagi tubuh kita sendiri. Karena pertama-tama
kata itu berasal dari kita. Dari mulut orang fasik akan keluar kata-kata fasik. Maka kata-kata yang membahagiakan itu katanya energi yang paling bagus. Kita bersyukur, berterima kasih. Itu ternyata energinya paling besar. Maka Yesus selalu menyembuhkan dan membuat mujizat yang besar. Pertama-tama dia bersyukur. Sebelum dia menyembuhkan dan menghidupkan Lazarus, dia berdoa, Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan doa-doaku. Tuhan selalu mendengarkan. Kemudian dia berkata, Lazarus, keluarlah kamu. Dan Lazarus yang 4 hari sudah mati itu keluar. Maka marilah kita menyadari bahwa kata-kata itu punya kuasa. Bisa menjadi harimaumu yang membawa malapetaka, tapi juga bisa menjadi berkat. Maka kata berkat dalam bahasa Latin itu adalah benedictio. Bene itu baik, dictio adalah kata, dicere, berkata. Orang-orang yang berkata baik itu membawa berkat. Apalagi kalau dia berkata, mengatakan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maka para rasul mewartakan kebahagiaan, mewartakan kabar sukacita, dan dengan mewartakan kabar sukacita itu banyak orang bersukacita dan banyak orang juga disembuhkan karena sukacita itu. Sehingga kita bernyanyi, hati yang gembira adalah obat. Sungguh, hati yang gembira adalah obat. Persoalannya apakah saudara bergembira menerima kabar sukacita dan Anda membawa kegembiraan? Kadang-kadang kita agak sulit untuk bersyukur. Kalau saya mengenangkan masa lalu yang indah, bukannya saya bersyukur, malah saya sedih. Kenapa sudah berlalu? Kenapa harus berpisah dengan orang yang kami kasihi, keluargaku, bapakku, ibuku? Kalau kita mengenangkan kebaikan orang tua, saudara dekat kita, kita malah sedih. Ini aneh bagi saya. Mengapa Anda tidak bersyukur? Terima kasih Tuhan, kami telah pernah mengalami sukacita, kemesraan, kehangatan keluarga bersama ayah dan ibu, bersama kakek dan nenek. Saya bersyukur karena saya dibaptis, saya bersyukur karena Tuhan memberkati saya. Itulah yang kita harapkan. Sikap iman, sikap percaya, sikap setia. Daud seorang yang setia, maka dia mengakhiri hidupnya dengan mengatakan, aku sekarang akan mengakhiri perjalanan fana menuju perjalanan mulia. Dan Tuhan berjanji, kalau anak cucuku akan tetap menjadi raja kalau mereka setia melakukan kehendak Allah.
dan hukum-hukum Allah. Maka marilah Bapak Ibu, kita diutus untuk setia. Kita diutus untuk percaya pada kesetiaan Tuhan. Mengapa kita setia? Karena Tuhan setia. Kita menerima kesetiaan Tuhan yang menyertai kita, kita menerima janji Tuhan, aku menyertai kamu dan aku mengutus kamu untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Mari kita percayai sabda Tuhan itu. Atau Anda mengatakan, oh itu cerita masa lalu, itu cerita para rasul. Bukan kata-kata untuk saya. Tuhan Yesus sama kemarin, hari ini, dan esok. Imanmu lah yang menyelamatkan. Maka hari ini kita belajar beriman, belajar percaya bahwa Tuhan memberikan sabda yang hidup, firman yang hidup, mengutus kita dengan kuasanya. Ada kuasa dalam firman-Nya, ada kuasa dalam kata-kata kita. Maka hendaknya mulut kita mewartakan kebahagiaan, sukacita, mewartakan kasih Tuhan. Sehingga banyak orang akan mendengar warta itu dari mulut kita. Sucikanlah mulut kita dari semua yang menyakitkan. Kata-kata kebencian, kata-kata penghinaan, kata-kata yang meremehkan. Semoga kita menjadi benediktio, orang-orang yang berbicara baik, bene bagus, diksio, berkata-kata baik. Kita berdiri, kita menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,